Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa MTA TV dan juga pendengar beserta keluarga di rumah di siang hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan tentunya dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan kembali hadir membersamai Anda dalam BIM berbagi ilmu dan manfaat. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk masa depan pertanian Indonesia, yaitu penerapan Internet of Things atau IoT dalam pertanian. Dan di era digital ini, pemirsa, teknologi tidak hanya membantu kita dalam komunikasi, tapi juga masuk hingga lahan-lahan pertanian. Nah, bagaimana teknologi seperti IoT atau Internet of Things ini dapat dimanfaatkan untuk membuat pertanian lebih cerdas, efisien, dan juga produktif? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita. Sebelum itu, seperti biasa ya, kami membuka kesempatan untuk Anda dapat memberikan pertanyaan melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553.000. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui via video dengan Mbak Rahel Amanda Melani S dari program studi Ilmu Teknologi Pangan UNS, dan juga ada Mas Dimas Widi Suryaproto SSI dari FMIPA UNS. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Amanda dan juga Mas Dimas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya siang hari ini Mbak Amanda dan juga Mas Dimas? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum itu saya ingin tanya nih, posisi Mbak Amanda di mana Mbak saat ini? Saya saat ini sedang di Jakarta, kebetulan di rumah karena sedang break libur kuliah. Oke, Mbak Amanda ada di Jakarta ya. Baik, kemudian kalau Mas Dimas posisi di mana Mas? Saya sedang di rumah dan di Solo. Di Solo, yang satu di Jakarta, yang satu di Solo. Saya juga di Solo gitu ya. Jadi Mbak Amanda yang di Jakarta sendiri. Baik, ini yang pertama Mas Dimas yang akan menjelaskan tentang aspek teknis dari IoT di dunia pertanian ya. Kemudian nanti Mbak Amanda, ini perwakilan dari tim PDB UNS, yang akan berbagi cerita mengenai program Smart Village di Desa Turus gitu ya. Baik, kita pertama boleh ke Mas Dimas ya. Baik, Mas Dimas boleh disampaikan atau dijelaskan secara sederhana terlebih dahulu ini apa itu Internet of Things atau IoT ini dan bagaimana prinsip kerjanya secara umum. Silahkan Mas Dimas. Baik, jadi definisi sederhana IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Yes. Internet of Things itu adalah perangkat yang saling terhubung dan dapat melakukan pemrosesan atau pengiriman data satu sama lain. Nah, IoT ini mempunyai 4 komponen utama. Ada perangkat itu sendiri, konektivitas, yang ketiga platform IoT, dan user interface atau aplikasi. Jadi dari perangkat itu sendiri kita udah cukup banyak penerapan IoT di dunia ini. Salah satunya itu yang mudah ditemui itu smart bulb atau lampu pintar, kemudian autonomous car seperti Tesla itu yang dapat autonomous driving, kemudian konektivitasnya itu seperti internet, namun ada macam-macam sebenarnya jenisnya. Nanti IoT itu ada MQTT, HTTP, LoRa, dan Bluetooth juga. Jadi meskipun namanya Internet of Things, tidak perlu selalu terhubung ke internet, jadi bisa terhubung lewat Bluetooth. Kemudian platform IoT itu sendiri seperti database, cloud, atau API yang menghubungkan antara perangkat dan web atau user interface. Kemudian aplikasi IoT itu bisa berupa web atau aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk mengatur kecerahan lampu pintar atau perangkat pintar lain. Kemudian apa bedanya IoT dengan perangkat biasa ya? Jadi IoT ini punya karakteristik khusus.
seperti smart dan connected. Jadi perangkat IoT ini harus Oke. berhubung satu sama lain. Mhm. Jadi kita bisa menghubungkan HP kita dengan smart bulb atau lampu pintar itu tadi untuk mengatur jadwalnya. Dan smart itu adalah karakteristik IoT itu seperti yang tadi saya jelaskan. Kayak kita bisa mengatur jadwal lampu itu sendiri untuk nyala kapan mati, dan lampu itu tidak perlu di otak-atik lagi. Jadi kita cukup menyimpan jadwalnya, terus lampu itu akan nyala sesuai jadwal. Tidak seperti lampu biasa yang kita harus menyalakan saklarnya. Mhm. Kemudian salah satu contoh lain karakteristiknya itu adalah alat itu bisa bekerja secara mandiri. Misal di penerapannya di pertanian itu ada, kita bisa menghubungkan sensor suhu Mhm. dengan perangkat, kemudian perangkat itu dihubungkan ke blower atau kipas angin di greenhouse. Ya. Jadi ketika suhunya itu mencapai 30 derajat, kipas angin bisa langsung menyala secara otomatis, tidak perlu kita nyalakan sendiri kipas tersebut. Prinsip kerjanya secara umum seperti sensor menerima atau mendapatkan datanya, kemudian diolah di microcontroller, kemudian microcontroller tersebut dipasangkan ke perangkat lain. Secara umum seperti itu. Misalnya seperti tadi, sensor suhu dan kelembapan membaca suhu ruangan atau suhu greenhouse tersebut, kemudian dikirimkan ke microcontroller, kemudian microcontroller itu Ya. menyalakan kipas angin ketika suhunya lebih dari 30 derajat. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Sebelum masuk ke pertanian, ini manfaat IoT yang bisa dirasakan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita perjalanan jauh gitu ya, lupa mematikan lampu atau mungkin lupa mematikan televisi, kalau misalnya perangkat kita tersambung atau menggunakan IoT, ini bisa langsung dimatikan ya. Bahkan ketika kita tidak di rumah begitu ya, luar biasa sekali perkembangan teknologi saat ini, salah satunya melalui IoT. Baik, dan IoT ini intinya menghubungkan perangkat lewat internet begitu ya, agar bisa saling kirim data dan juga bekerja secara otomatis. Jadi bukan sekedar alat biasa, pemirsa, ini merupakan alat cerdas. Masih kembali ke Mas Dimas, ini contoh penerapan IoT dalam dunia pertanian yang mungkin sudah berjalan di Indonesia maupun di luar negeri. Mas Dimas, silahkan. Baik, jadi untuk penerapan IoT dalam pertanian itu umumnya biasanya itu di hidroponik ya. Hidroponik, ya. Jadi kita bisa mengukur pH atau nutrisi tanaman itu secara langsung, suhu dan kelembapan di greenhouse itu, kemudian membuat irigasi otomatis. Jadi ketika udah jadwalnya, nanti akan pompanya itu akan menyala, kemudian akan menyiram itu tanaman secara langsung. Dan suhu dan kelembapannya itu sendiri atau nutrisi atau pH airnya itu dapat dilihat secara real time di web atau aplikasi yang digunakan. Kemudian ada penerapan lain seperti deteksi penyakit pada tanaman. Jadi ini sudah gabungan dengan AI atau lebih tepatnya nanti disebut AIoT. Nanti itu termasuk ke computer vision. Iya. Jadi microcontroller tadi atau otak dari perangkat itu dihubungkan ke kamera. Dan kamera ini dia akan menangkap gambar, kemudian diproses di microcontroller tadi untuk ketahui ada penyakit atau tidak di tanaman tersebut. Baik. Dan masih banyak lagi penerapannya seperti drone pintar, kemudian monitoring cuaca. Karena di Indonesia ini kan hujannya lokal ya, kadang beda RW pun ada yang hujan ada yang enggak gitu. Jadi stasiun cuaca ini cukup penting untuk ditaruh di ladang itu menurut saya ya. Baik, jadi bisa mengecek cuaca juga.
Kemudian juga bisa mengecek pH dan juga bisa mengetahui kondisi tanaman yang mungkin kekurangan nutrisi ya Mas ya. Dan juga katanya menggunakan teknologi IoT ini bisa menyiram tanaman dengan yang diletakkan dalam lahan berhektar-hektar atau mungkin beratus meter gitu ya. Ini secara singkat apakah betul mungkin dalam waktu menit dengan menggunakan teknologi ini? Betul. Ya. Selama perangkat tersebut sudah diprogram dengan baik dan terpasang dengan baik termasuk kelistrikannya yang jadi ibaratnya tinggal sprinklernya itu ditaruh di jarak yang sesuai, kemudian alat-alatnya itu dihubungkan ke microcontroller atau otaknya tadi, itu core atau komponen utamanya supaya bisa jadi IoT. Kemudian dihubungkan dengan internet jika ingin dikontrol dari jarak jauh. Iya, jadi banyak tanaman yang bisa terselamatkan gitu ya Mas ya kalau misalnya menggunakan teknologi ini. Baik, terima kasih Mas Dimas. Kita ke Mbak Rahel Amanda. Ini silahkan disampaikan Mbak Rahel ya. Awal mula tim PDB UNS ini merancang program pemberdayaan desa berbasis teknologi dan juga latar belakangnya apa ini Mbak Rahel? Latar belakangnya sendiri, ini kami itu berdasarkan hasil survei dan juga koordinasi dari tim ke Desa Turus itu sendiri mengenai potensi, permasalahan dan juga aset yang ada di sana. Untuk di Desa Turus sendiri, kemarin ini setelah kami lakukan survei dan koordinasi, ini ada permasalahan utama yaitu di lahan pertaniannya. Ini khususnya ada hamanya itu ada berasal dari tikus dan juga hama tungro. Di mana di Desa Turus ini dia mata pencarian utamanya ini adalah bertani, khususnya petani padi. Jadi jika ada hama tersebut, tentunya produktivitasnya ini menurun dan juga mengakibatkan kerugian di Desa Turus tersebut. Untuk hama tungro ini, permasalahannya ini berdasarkan dari virus yang dibawa oleh hewan wurang. Dan kalau misalkan tikus ini menghambat produktivitas pertaniannya melalui memakan padi-padi di lahan tersebut. Jadi dengan permasalahan-permasalahan tersebut kami ingin membantu mengoptimalkan aset dan juga potensi dari Desa Turus. Oke, baik. Jadi program ini lahir dari keprihatinan juga ya Mbak Amanda sekaligus kepedulian, begitu bagus sekali karena artinya ini teknologi tidak berdiri sendiri tapi memang hadir karena ada kebutuhan nyata dari masyarakat begitu Mbak Amanda. Kalau boleh tahu bersama berapa orang teman di sana? Kalau untuk program ini saya sendiri ini bersama 5 orang teman lainnya dari jurusan yang berbeda-beda tentunya dan juga oleh 7 dosen yang terkait dalam program itu. Baik, kemudian tanggapan masyarakat yang ada di sana bagaimana Mbak dengan hadirnya tim dari UNS melalui Mbak Amanda dan juga teman-teman begitu? Alhamdulillah sejauh ini responnya ini warga desa baik ya Mbak. Ya. Mereka ini memfasilitasi dan juga mendukung program kerja kami dan mereka mengharapkan dengan adanya implementasi langsung dari ilmu yang kami dapatkan melalui teori di kuliah ini dapat bermanfaat di desa mereka. Baik, Mbak Amanda, kemudian masih dapat disampaikan yang menjadi pilar dalam konsep Smart Village yang diterapkan di Desa Turus ini apa Mbak? Sebenarnya Smart Village sendiri ini lebih ke pembangunan desa yang memanfaatkan teknologi tepat guna, inovasi dan juga partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa tersebut secara berkelanjutan. Untuk kami ini kan mengadopsi dari konsep Smart Village di mana kami menggunakan pendekatan asset based community development di mana di sini kami ini dengan menggali dan juga mengoptimalkan aset dan potensi yang ada di lahan dan masyarakat tersebut sehingga dengan adanya program ini kami bisa mengoptimalkan dan juga meningkatkan kualitas hidup warga Desa Turus.
Ya, apresiasi tentu harus diberikan untuk tim dari UNS, Amanda dan juga teman-teman, plus warga Desa Turus yang sangat ini ya, mau diajak untuk bekerja sama dengan baik begitu ya. Baik, jadi Desa Turus ini tidak hanya melek teknologi, Mbak Amanda, tapi juga dibangun dari sisi sosial, kemudian juga ekonomi. Jadi pantas ya untuk mendapatkan predikat desa cerdas begitu. Baik, kita ke segmen aplikasi lapangan dan juga cerita nyata. Ini salah satu alat yang digunakan ini adalah automatic weather system. Bisa dijelaskan bagaimana cara kerja dan juga fungsinya bagi petani. Ini Mas Dimas atau Mbak Amanda? Mungkin kalau untuk mekanisme bisa ke Mas Dimas. Iya, baik. Mbak Amanda dan juga Mas Dimas, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung di segmen kedua. Baik, pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita juga masih membawakan tema tentang penerapan IoT atau Internet of Things dalam pertanian. Nah, bagi pemirsa dan juga pendengar yang tertarik untuk berinteraksi atau membicarakan khususnya tentang dunia pertanian, silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk Anda dapat bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Kami tunggu pertanyaan Anda dan juga teleponnya pemirsa ya. Baik, masih bersama Mbak Rahel Amanda MS, Melanie Subowo dari Program Studi Ilmu Teknologi Pangan Universitas 11 Maret dan juga Mas Dimas Widi Surya Proto SSI dari FMIPA UNS. Masih semangat ya Mas Dimas dan juga Mbak Rahel ini. Oke, baik. Terhubung ya Mbak ya, Mas Dimas, Mbak Rahel. Halo? Terhubung Mbak. Baik. Iya, tadi pertanyaan sebelum break ini adalah salah satu alat yang digunakan adalah automatic weather system, dan ini bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya dan juga fungsinya bagi petani. Boleh ke Mas Dimas, silahkan Mas. Baik, jadi secara sederhana automatic weather system itu untuk alat untuk mengukur parameter-parameter cuaca atau pemantauan cuaca yang nantinya akan dikirimkan ke web secara real time. Iya. Jadi dengan data-data tersebut seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, kemudian ada nutrisi tanah juga yang dipasang di automatic weather system di Desa Turus ini, para petani bisa mengambil tindakan berdasar data-data tersebut, seperti irigasi. Misalnya setelah hujan lebat gitu, jadi tidak perlu aktifkan irigasi yang banyak atau mungkin tidak perlu dinyalakan pompa irigasinya. Kemudian bisa memantau hama, misalnya dalam cuaca yang panas atau saat kemarau itu banyak hama, kita bisa mengetahui dari parameter cuaca tersebut kira-kira akan ada parameter yang disebut cocok untuk hama biologi atau lainnya, jadi bisa dilakukan tindakan preventif. Kemudian bisa juga untuk tindakan preventif lain, misalnya suhunya sudah menurun, itu kan bisa jadi indikasi bahwa akan terjadi hujan. Mungkin ada tanaman yang perlu dilindungi atau tindakan preventif lainnya. Baik. Gitu. Baik Mas Dimas, ini luar biasa sekali. Jadi petani sekarang ini bisa tahu bagaimana kondisi cuaca tanpa harus menebak-nebak gitu ya. Dan juga semua insya Allah terpantau dari alat ini dan sangat membantu terutama saat musim tanam begitu. Tapi untuk tingkat akuratnya sejauh mana Mas Dimas? Untuk tingkat akurasinya sudah cukup akurat, tapi saya jujur kurang tahu untuk persentasenya kalau dibandingkan alat lab atau alat yang lebih jauh lebih akurat seperti itu. Baik. Tapi sudah
cukup akurat, sekitar di atas 90% kalau dari jurnal atau Iya, baik ini paper yang sudah saya baca. Baik, ini tadi penjelasan secara teknis begitu ya dari Mas Dimas terkait bagaimana cara kerja dan juga fungsinya apa saja bagi petani. Boleh kita bergeser ke Mbak Rahel gitu ya, Rahel Amanda maksud kami. Nah ini ketika Mbak Rahel kan yang terjun di masyarakat begitu, bagaimana respon awal masyarakat desa saat pertama kali dikenalkan dengan teknologi contohnya seperti sensor cuaca dan alat berbasis IoT. Kemudian apakah ada tantangannya Mbak Rahel? Baik Mbak, untuk respon dari masyarakat sendiri kemarin ini responnya cukup baik alhamdulillah, karena masyarakat dari awal kami melakukan koordinasi ini berharap adanya penerapan teori dari perkuliahan di desa Turus tersebut. Kemarin saat pemasangan untuk warga desanya sendiri khususnya untuk kelompok tani ini merasa excited terhadap program kerja tersebut dan berharap dengan adanya penerapan alat ini petani di desa Turus ini lebih memahami tentang kondisi lahannya sehingga untuk kedepannya jika ingin diterapkan sistem atau penanaman yang lainnya itu bisa lebih baik gitu untuk hasilnya. Baik, berarti ketika dikenalkan ini tidak ada seperti apa ya memikir bahwa alat ini tuh ribet dan sebagainya, tapi justru penerimaan itu lebih besar begitu ya, Mbak Rahel? Iya, alhamdulillah penerimaannya ini kemarin sangat diterima dengan baik, bahkan untuk kelompok taninya sendiri ikut berperan langsung dalam pemasangan alat tersebut. Oke, baik. Ketika diberikan contoh dan juga pendampingan, akhirnya di masyarakat juga termasuknya antusias ya. Sebelum itu Mbak Rahel tentu pasti hafal untuk Desa Turus ini alamatnya di mana ya Mbak? Turus begitu? Daerah mana? Desa Turus, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Oh ya, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ya. Baik, terima kasih Mbak Rahel. Kemudian kita kembali ke Mas Dimas, ini ternyata ada juga ya Mas ya alat pengusir hama tikus tadi yang disampaikan juga berbasis IoT. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Apakah ini juga menggunakan suara, sensor gerak atau mungkin sistem lain Mas Dimas? Baik, jadi cara kerja untuk mengusir hama tikus ini sebelumnya tikus itu aktif saat malam hari. Jadi alat ini dirancang hanya aktif ketika malam hari saja. Kemudian untuk IoT-nya itu kita bisa memantau berapa frekuensi yang sedang dikeluarkan oleh alat. Kemudian kita bisa mematikan dan menghidupkan alat itu secara jarak jauh. Oh ya. Iya baik, jadi keren sekali nih, bukan pakai jebakan atau mungkin racun tikus lagi ya Mas, sudah pakainya teknologi gitu, lebih aman, tentunya aman untuk lingkungan dan juga ternak begitu, betul ya Mas Dimas? Baik, kemudian ini kelebihan alat pengusiran hama tikus berbasis IoT dibandingkan dengan metode pengusiran hama tikus yang konvensional seperti racun atau jebakan, ini seperti apa Mas Dimas? Jadi dibanding metode konvensional, pengusir hama tikus berbasis IoT ini tidak seperti racun ya. Kalau racun kan tikusnya akan mati, kemudian kita harus mencari mayat tikus itu sendiri, kemudian membuangnya. Kemudian jika dibanding pengusir hama tikus lain yang belum berbasis IoT, pengusir hama tikus biasanya itu masih frekuensinya tetap. Jadi tikus ini kalau yang cukup pintar jadi bisa beradaptasi dengan frekuensi tinggi. Karena pengusir hama tikus ini berbasis ultrasonik atau frekuensi tinggi, jadi kita perlu perangkat lain supaya bisa melacak frekuensinya ini. Misalnya hari pertama diputar 30 kHz, nanti hari kedua 35 kHz.
Kemudian yang ketiga 40 kHz atau bisa lebih dari itu, tergantung programnya, karena kami ini akan mengacak frekuensi tinggi yang dikeluarkan sehingga tikus tidak bisa beradaptasi. Ketika tikus sudah masuki jangkauan dari alat ini, tikus otomatis akan pergi dan tidak bisa memakan padi yang ada di ladang. Baik. Jadi tidak meninggalkan mayat tikus atau meninggalkan bau dan lain-lainnya. Jadi namanya kemajuan alat ini tentu ada ada prosesnya secara bertahap begitu ya. Maksudnya tidak sempurna, tidak langsung sempurna begitu. Tadi Mas Dimas sampaikan bahwa tikus ini kan cukup cerdik juga. Jadi bisa beradaptasi dengan frekuensi suara, dan upaya yang dilakukan adalah memang meningkatkan sedikit demi sedikit frekuensi perharinya begitu ya Mas Dimas. Mudah-mudahan memang betul-betul nanti tidak ada satu yang lolos begitu. Baik, jadi tidak berbahaya, tidak beracun, tetap efektif dan cocok sekali untuk pertanian yang sehat dan juga aman. Baik, kita ke Mbak Rahel kembali. Ini bagaimana progresnya sejauh ini terkait program yang sudah berjalan, Mbak Rahel? Apakah mungkin juga sudah terlihat hasilnya? Baik Mbak, untuk saat ini di samping mengenai pertanian, tentunya kami juga melakukan program kerja yang lainnya. Untuk saat ini sendiri yang baru terpasang ini adalah automatic weather system itu, dan kami sampai saat ini masih melakukan pemantauan terkait keefektifan dari alat tersebut. Kebetulan sampai hari ini baru terpasang hampir sebulan, jadi kami masih hingga Oktober nanti masih akan dipantau secara terus-menerus, sehingga setelah program tersebut selesai, ini tetap berguna bagi masyarakat. Tentunya di samping itu untuk progres yang lain masih sedang berjalan, yaitu ada pengembangan dari alat pengusir tikus sendiri, lalu untuk sosialisasi mengenai permasalahan pertaniannya ini akan kami lakukan di awal Agustus nanti. Jadi untuk saat ini yang sedang berjalan ini persiapan untuk acara tersebut. Baik, ini betul ya berjalan sampai Oktober, Mbak Amanda? Iya, betul. Baik, semoga diberikan kelancaran hingga tuntas begitu ya. Senang alhamdulillah dengarnya. Artinya program ini tidak hanya sekedar konsep, tapi juga sudah terasa dampaknya oleh masyarakat, khususnya yang ada di Desa Turus, Kecamatan Polan Harjo, Klaten ya Mbak Amanda. Kemudian Mbak Amanda, ini terkait masyarakat yang sudah dilibatkan, ada segmentasi khusus misalnya ibu-ibu, kemudian kelompok tani, atau mungkin anak muda yang ada di sana, Mbak Rahel? Baik, untuk kami sendiri di sini kami menyasar beberapa sektor di desa, yaitu ada sektor pertanian, ada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan, dan juga mengenai lingkungan. Untuk sektor-sektor tersebut tentunya target-targetnya akan berbeda-beda. Kemarin juga kami sudah melakukan kepada target market di sektor pendidikan, yaitu khususnya anak SD. Lalu untuk lingkungan, ini kami sedang merencanakan mengenai sistem dari bank sampah di Desa Turus. Ya, betul Pak. Lalu untuk ekonomi kerakyatan kami sedang mengembangkan dari produk unggulan di Desa Turus tersebut, yaitu ada kembang waru. Di sini kami sedang melakukan pengembangan dari segi brandingnya sehingga lebih dikenal, dan insya Allah kedepannya bisa menjadi oleh-oleh khas Klaten. Wow, Masya Allah. Ya, baik. Kemudian jadi semua lapisan masyarakat ikut terlibat ya Mbak Amanda, dari berbagai bidang juga, tadi dari pendidikan sampai kesehatan, lengkap sudah ini Mbak Amanda. Ini penting sekali memang, karena supaya perubahan ini bisa menyeluruh begitu ya terhadap lapisan masyarakat dari berbagai usia maupun dari berbagai bidang. Kemudian dari sekian banyaknya program Mbak Amanda, ini yang menjadi fokus utama program yang ada di Desa Turus ini apa Mbak?
fokus utama dari program pemberdayaan desa binaan kami sendiri ini ada khususnya di lahan pertanian itu kami menggunakan teknologi tepat guna yang yaitu ada AWS tadi dan juga alat mengusir tikus berbasis ultrasonik karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masyarakat Desa Turus ini mengandalkan mata pencarian ini pada pertanian, khususnya petani padi. Jadi harapan kami dengan kami memfokuskan ke pertanian, mata pencarian di Desa Klaten ini tetap sustainable, bahkan bisa mengalami peningkatan produktivitas. Dan juga selain itu kami berfokus juga pada bidang ekonomi kerakyatan, yaitu pengembangan UMKM karena potensinya cukup baik di desa tersebut. Cukup baik untuk UMKM-nya ya Mbak ya? Iya, betul. Tadi bilangnya mau ada oleh-oleh khas Klaten. Apa Mbak ini rencananya? Rencananya ini karena di sana itu sudah ada produk khas Desa Turus, yaitu ada namanya kembang waru yang yang tadi disampaikan kembang waru tadi ya? Ya, Iya, oke. kembang waru tersebut. Baik, kemudian kembali lagi ya Mbak ya terkait tema ini sektor, karena sektor pertanian ini kan juga urat nadi ya Amanda, yang sangat perlu untuk diperkuat. Masih Mbak ke Mbak Amanda, ini strategi dari tim PDB UNS agar program ini bisa diteruskan ke masyarakat meskipun tim pendampingan sudah selesai. Karena kan kadang kalau misalnya programnya sudah selesai atau misalnya timnya sudah selesai dengan tugasnya, program tidak dilanjutkan begitu. Ini bagaimana strateginya? Untuk strategi kami, tentunya kami melibatkan masyarakat coba melalui sosialisasi dan juga pendekatan pengenalan mengenai sistem-sistem tersebut, sehingga kami tidak hanya meninggalkan alat tetapi meninggalkan sistem yang nantinya bisa dimanfaatkan kembali oleh warga desa. Dan juga kalau misalkan sistem ini diterapkan dan juga kami ajarkan kepada warga desa, ini tentunya terjadi peningkatan kualitas sumber daya gitu Mbak. Karena sebelumnya mungkin potensinya ini sudah besar, tetapi karena sumber dayanya yang masih terbatas, jadi pemanfaatannya ini belum dilakukan secara optimal. Tetapi insya Allah dengan adanya kami berharap warga desa dapat mengimplementasikan juga apa yang telah kami terapkan pada sistem tersebut. Baik, terima kasih Amanda. Semoga sukses, lancar, memberikan manfaat juga ya, pastinya. Baik, kita ke Mas Dimas ya. Ini dengan penggunaan IoT, apakah biaya operasionalnya justru bisa menurun begitu Mas dalam pertanian? Halo, Mas Dimas. Untuk biaya operasional kemungkinan besar menurun juga, tapi saya sendiri belum bisa memastikan dengan data ya, karena saya tidak dapatkan data operasionalnya langsung di desa. Tapi secara kasaran dengan automatic weather system ini, para petani bisa mengecek cuaca secara langsung lewat ngecek cuaca di lahan dari rumah, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya operasional seperti bensin dan tenaga untuk mengecek cuaca di lahan. Dan termasuk pengusiran tikus juga dapat menghemat energi dan biaya operasional seperti bensin juga, karena tidak perlu mengusir tikus sendiri di lahan, hanya cukup mengaktifkan alatnya itu dan nanti otomatis tikus kan terusir sendiri. Baik, Mas Dimas, ini kan pasti ada pemirsa dan juga pendengar yang mungkin punya lahan pertanian gitu ya, sedang mendengarkan atau mungkin tertarik menggunakan teknologi IoT seperti ini. Nah, boleh diinfokan Mas Dimas untuk biaya yang dibutuhkan itu kira-kira berapa begitu? Biaya yang dibutuhkan kisaran, bisa dikira-kira atau? Bentar. Oke. Mungkin under 1 juta sudah cukup untuk lahan yang tidak terlalu luas. Iya. 1 juta ya Mas? Tidak, untuk lahan yang
Iya, tidak terlalu luas tadi Mas Dimas sampaikan. Kira-kira berapa meter begitu? Itu berapa meternya saya masih kurang tahu ya, karena belum dilakukan pengecekan untuk jaraknya itu. Ya, baik. Tapi tadi Mas Dimas sampaikan bisa kisaran 1 juta untuk lahan yang tidak terlalu luas ya Mas ya? Ya, itu tapi hanya perkiraan kasar. Iya, terima kasih Mas Dimas informasinya. Kemudian, apakah IoT ini bisa dikombinasikan dengan kecerdasan buatan atau AI ya Mas? Bisa. Bisa. Jadi seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, untuk deteksi penyakit tanaman itu menggunakan AI atau lebih tepatnya computer vision. Jadi gambar dari tanaman tersebut diolah, kemudian dapat dicari penyakitnya itu di bagian mana, apakah tanaman ini bisa terkena penyakit atau tidak dari data yang sudah diolah atau gambar yang sudah diolah tadi. Kemudian salah satunya itu bisa memprediksi cuaca. Jadi untuk sejauh ini kan automatic weather systemnya masih dalam untuk mengukur cuaca saja. Dan ini nanti bisa untuk pengembangannya bisa memprediksi cuaca. Jadi dari data-data yang sudah didapatkan disimpan, kemudian diolah supaya perangkat bisa memprediksi cuaca berapa jam ke depan tuh. Baik. Kemudian tantangan utama Mas dalam penerapan IoT di Indonesia ini seperti apa Mas? Kalau dari yang saya alami atau dari pengalaman saya, tantangannya itu biasanya jaringannya yang masih kurang stabil dan kurang merata. Dan kemudian perangkat-perangkat elektronik di Indonesia juga tidak terlalu lengkap, jadi pilihannya sangat terbatas. Baik, ini tadi juga yang ingin saya tanyakan Mas, karena kan tidak semua jaringan di desa itu kan stabil gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan, tapi adakah solusi Mas? Untuk solusinya bisa memakai protokol lain atau jaringan lain yang perlu sinyal yang tidak terlalu kuat, itu bisa menjadi solusi. Atau mungkin bisa memakai alat yang tidak perlu sinyal kuat saat di lahannya, kemudian hanya perlu dihubungkan ke perangkat lain yang berada di sinyal yang kuat. Seperti namanya itu LoRa atau LoRaWAN, Long Range Wide Area Network. Jadi perangkat yang di LAN itu dihubungkan ke perangkat yang ada di jaringan yang kuat. Jadi terdapat 2 perangkat, salah satunya itu di rumah misalnya yang terhubung ke WiFi yang kuat, dan satunya itu di lahan. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas atas penjelasannya ya. Boleh saya kembali ke Mbak Amanda? Masih terhubung ya Mbak Amanda? Masih. Ya, kemudian Mbak Amanda, terkait pengoperasian dari IoT tersendiri, apakah para petani khususnya yang ada di Desa Turus Polanharjo Klaten ini bisa mudah memahami plus mengoperasikan IoT dalam pertanian mereka begitu? Sejauh ini karena kemarin ini adanya keterbatasan waktu saat setelah pemasangan ini Mbak, jadi kami akan melakukan sosialisasi langsung nanti ketika pemasangan alat ultrasonik. Jadi untuk para petani sendiri kemarin hanya perwakilan saja yang mengetahui cara kerjanya dan juga memahami cara kerja dari alat tersebut. Untuk keseluruhannya nanti akan kami adakan perkumpulan dan juga sosialisasi kepada kelompok-kelompok tani dan juga masyarakat. Iya,
Baik, yang namanya teknologi baru pasti semua paham ini bermanfaat dan pasti lebih memudahkan sebetulnya. Tapi kan terkadang ada keraguan gitu ya dalam petani gitu, apalagi namanya alat baru mungkin dianggapnya lebih rumit dan sebagainya. Nah, tidak juga pada semua tempat atau pertanian di daerah mana gitu misalnya Mbak Amanda mengunjungi itu mudah untuk menerima, mudah untuk memahami gitu ya, atau mudah untuk mengoperasikan. Nah, ketika nanti Mbak Amanda suatu saat hadir atau datang berkunjung ke satu desa, di situ masih ada penolakan atau mungkin ada keraguan dari para petani atau masyarakat yang ada di situ, bagaimana nih Mbak Amanda berusaha meyakinkan dan juga membuat para petani bisa melek teknologi khususnya untuk membantu dari kemajuan pertanian menggunakan teknologi dari IoT ini? Untuk penggunaan dari kemudahannya, kemarin juga kami sudah berdiskusi, kami mencari alat yang untuk penggunaannya ini dan pemahamannya ini mudah. Jadi kalau misalkan seandainya nanti ada kunjungan ke daerah yang melakukan penolakan terhadap alat tersebut karena dianggap rumit, ini mungkin kami bisa jelaskan terlebih dahulu dan juga mengadakan pembelajaran kepada masyarakat di sekitar, khususnya mungkin jika untuk lebih memudahkan ini kami bisa bekerja sama dengan anak-anak muda di daerah tersebut agar warga-warga di desa tersebut dapat merasakan manfaat dan juga melek teknologi yang berkaitan dengan pertanian. Baik, tapi Mbak Amanda sejauh ini insya Allah diterima dengan baik ya Mbak ya, bukan justru rumit ya. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih Mbak Amanda dan juga Mas Dimas atas waktunya untuk berbagi ilmu pada kita semua, khususnya tentang penerapan IoT atau Internet of Things dalam dunia pertanian. Terima kasih, sehat selalu, semakin bermanfaat membuat pertanian Indonesia maju ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Amanda dan juga Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana mudah-mudahan Anda bisa mengambil ilmu untuk hari ini dan juga bisa menerapkannya khususnya dalam dunia pertanian begitu ya. Baik, terima kasih dan saya ingatkan jangan lupa selalu saksikan BIM berbagi ilmu dan manfaat setiap hari Rabu pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di channel pilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.